Luar biasa, alhamdulillah. Oke Pak Bram, kaitannya dengan kegiatan observasi. Sebelumnya saya mohon izin dulu sama Pak Bram, kegiatan observasi ini saya rekam ya. Oke. Yang pertama kaitannya dengan observasi, yang ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran yang mau Pak Bram lakukan, atau yang mau tujuan pembelajaran yang mau dicapai apa Pak Bram? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa dapat mengerti tentang hak dan kewajiban. Oke, berarti kewajiban sebagai anggota keluarga. Oke, berarti tujuannya adalah supaya siswa mengerti kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Oke, dari tujuan tersebut dalam proses pembelajaran nanti kira-kira kompetensi apa nih yang mau kita observasi? Bagian mana nih dari pembelajaran yang mau dilakukan Pak Bram? Anak dapat mengerti bahwa dapat membandingkan antara hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Jadi hak yang mana, kewajiban mana, itu anak bisa membandingkan. Oke, itu indikatornya gitu. Iya, itu indikatornya. Terus yang mau saya observasi berarti bagian pembelajarannya atau bagian asesmennya atau yang mana? Iya, bagian pembelajaran. Oke, berarti yang mau saya amati berarti yang bagian pembelajaran Pak Bram ya. Oke, kemudian indikator ketercapaiannya tadi membandingkan mana yang hak dan mana yang kewajiban di dalam keluarga, katakan nggih. Oke. Kemudian kira-kira strategi yang mau diterapkan dalam pembelajaran apa ini nanti? Strategi yang akan digunakan diskusi. Ya. Oke. Terus nanti tanya jawab juga, dan nanti mungkin memakai inquiry untuk kemudian dalam pelaksanaan observasi nanti untuk yang Pak Bram sampaikan tadi mau kira-kira mau dilaksanakan kapan? Dilaksanakan tanggal 24 Agustus. Di hari Kamis besok ya? Ya, hari Kamis besok. Oke Pak Bram, saya mohon izinnya nanti tanggal 24 Agustus hari Kamis saya akan melakukan observasi selama Pak Bram pembelajaran. Selamat sore Pak Bram. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Di luar biasa. Ini sesuai dengan kesepakatan kita tadi ya, kita akan melakukan coaching kaitannya dengan pembelajaran yang terjadi di kelas saya Pak Bram. Oke, sebelum kita mulai ini saya mau izin dulu sama Pak Bram untuk merekam kegiatan kita. Kemudian nanti akan saya unggah di YouTube. Tapi kalau seandainya Pak Bram keberatan juga tidak masalah. Iya, siap. Jadi tidak masalah nih. Oke, siap. Oke Pak Bram, lanjut saja kita sesuai dengan kesepakatan kita melakukan coaching hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Pak Bram apa yang akan kita bahas atau yang kita bicarakan dengan dalam coaching kali ini. Masalah di pembelajaran di kelas itu yang saya temui sendiri itu anak-anak itu lebih aktif kalau bermain gitu, tapi kalau di saat pembelajaran itu masih kurang aktif. Jadi mereka kadang saat pembelajaran lebih anak-anak itu cuma memperhatikan, tapi dalam memperhatikannya itu tidak paham. Ya, tantangan yang saya harus hadapi itu adalah anak-anak yang
masih kurang aktif dalam pembelajaran, mereka lebih banyak diam saat pembelajaran, tetapi mereka tidak paham, soalnya mereka kurang aktif dalam pembelajaran. Oke, jadi intinya Pak Bram ingin membahas kaitannya dengan pembelajaran di kelas, di mana anak-anak itu mereka aktif, tetapi aktif ketika bermain, dan saat pembelajaran mereka lebih banyak diam, tetapi dalam pemahaman pembelajaran masih kurang gitu ya. Nah, oke, berarti dari percakapan kita nanti yang diinginkan Pak Bram itu berarti nanti Pak Bram inginnya kita dapat apa nih? Dapat solusi apa gitu? Iya, dapat anak-anak menjadi apa ya? Bukan hanya dia memperhatikan, tapi anak-anak bisa paham dari materi yang disampaikan, dari setiap pembelajaran itu ada progres yang naik, ada prestasi hasil belajar yang lebih baik. Nah, kemungkinan ya saya harus lebih lagi mencermati, karena setiap anak-anak itu di kelas itu karakteristiknya jelas berbeda-beda. Jadi ada yang begitu aktif tapi juga nggak paham, tapi kalau di sini tuh kebanyakan anak-anaknya itu lebih pasif, tapi mereka tidak paham dengan kepasifannya itu bukan dia mendengarkan, tapi dia nggak mudeng. Nah, jadi inginnya ya nek bisa aktif nggak apa-apa, asal aktifnya masih dalam kondisi masih stabil gitu, tapi juga mereka bisa paham dengan materi yang disampaikan. Oke, jadi Pak Bram punya keinginan nanti anak-anak itu intinya yang pertama paham. Iya, paham ketika pembelajaran, paham dan aktif. Jadi aktif dalam pembelajaran. Iya. Bukan hanya diam saja yang penting. Iya. Oke Pak Bram, oke, kita sudah menemukan tujuan dari percakapan kita. Kita mencoba untuk menggali terlebih dahulu dari permasalahan Pak Bram ini. Oke, sekarang yang ingin saya tanyakan dulu pertama kaitannya dengan keaktifan anak nih. Tadi Pak Bram mengatakan ada anak yang aktif, kemudian ada anak yang tidak aktif, bahkan yang aktif malah tidak paham ataupun sebaliknya gitu nih. Iya. Nah sekarang saya ingin tahu situasi di kelas itu seperti apa anak-anak. Bisa ceritakan sedikit lah, misalkan aktifnya anak itu seperti apa, kemudian yang tidak paham itu yang seperti apa gitu. Oh iya. Ya, aktifnya anak itu kadang kesana kemari untuk mencari apa ya, mengganggu temannya gitu. Mereka ingin mencari tahu temannya juga dalam pembelajaran itu, pengen tahu hasil pekerjaan temannya, tetapi kadang malah hanya mengganggu. Jadi aktifnya itu aktif mengganggu, lebih ke mengganggunya, bukan lebih ke bertanya. Tapi kalau nanti ditanyain, ini Pak mau melihat atau mau marahi, kadang gitu. Tapi kadang yang marahi juga dia belum begitu paham gitu Pak. Ya, jadi ini malah jadi kacau di kelas. Nah, dan waktu yang pasif itu benar-benar pasif, mereka saat pelajaran berlangsung gitu mereka bisa diam, dan mereka saat Pak Guru menerangkan itu biasanya mereka bilang paham, tapi pada kenyataan saat mengerjakan hasilnya tidak memuaskan, bahkan belum begitu paham dengan apa yang sudah disampaikan guru di kelas. Oke, jadi saya sedikit menangkap gambaran dari siswa Pak Bram ya. Yang pertama kaitannya yang aktif, ternyata anak-anak aktif malah mengganggu temannya. Iya.
tidak memperhatikan pembelajaran. Jadi ketika ditanya kaitannya dengan pembelajaran belum paham, dan yang diam pun juga tidak paham. Nah, mungkin untuk yang kondisi diam itu kira-kira diamnya itu diam memperhatikan atau diam memperhatikan yang lain? Lebih diam sih Pak. Diamnya itu diam tidak memperhatikan yang lain juga, kayak memperhatikan, soalnya setiap kali dia memperhatikan yang lain, saya pasti agak kenceng untuk ngomongnya, coba perhatikan sini, tapi tetap dengan perhatian di depan tuh kayak nggak fokus gitu. Oh, berarti diamnya karena tidak fokus. Iya. Oke, paham. Berarti sama-sama. Jadi istilahnya yang aktif ataupun yang diam itu dalam pembelajaran, jadi tidak fokus ke apa ya istilahnya, proses pembelajarannya. Iya, tidak fokus ke proses pembelajarannya. Jadi yang diam juga malah istilahnya cuma diam tok tapi nggak paham gitu. Iya. Nah, pernah nggak panjenengan atau Pak Bram itu mencoba yang diam tadi, untuk anak yang diam? Ya. Kalau yang anak aktif kan karena dia tidak fokus pada pembelajaran, karena dia aktifnya mengganggu yang temannya. Ya. Nah, kalau untuk yang anak yang diam ini kan harusnya kalau diam dia memperhatikan, tapi ternyata juga tidak paham. Pernah nggak ketika anak diam itu dia itu diam karena bingung atau diam karena berusaha untuk memahami pembelajaran tapi tidak bisa gitu? Pernah mencoba mencari kenapa sih diamnya, kok dia nggak paham, diam ngapain gitu loh? Iya, ya pernah Pak, saya berpikir juga seperti itu. Kan memang ada yang diam tapi memang benar-benar bisa di kelas itu, tetapi kebanyakan diamnya mereka itu nggak bisa. Kadang bingung, tapi dalam kebingungannya itu mereka tidak berani bertanya, kemungkinan kayak gitu. Tidak berani bertanya, atau setiap kali Pak gurunya bilang paham, mereka bilang paham, cuma dalam kenyataan pekerjaannya, tugasnya itu kayak belum ada pemahaman sama sekali gitu. Ada beberapa anak ya lebih banyak sih daripada yang diam tapi nggak teke, terus hampir 60% itu mereka diamnya diam tidak paham gitu. Oke, sekarang dari Pak Bram sendiri ya. Kalau dari Pak Bram sendiri, kira-kira menurut Pak Bram itu faktor yang menyebabkan dalam waktu pas pembelajaran itu mereka yang pertama tadi aktif tapi tidak memperhatikan, kemudian yang memperhatikan tidak paham, kira-kira penyebab dua faktor ini apa kalau menurut Pak Bram? Kalau penyebabnya kemungkinan masih di saya juga. Kalau dari saya, kalau sebelumnya mungkin pembelajarannya masih monoton, untuk pembelajaran itu masih monoton, masih lebih aktif ke saya tidak jadi saya belum terlalu mengajak anak untuk aktif gitu. Dan juga mungkin karena fasilitas yang mendukung ya. Sebenarnya di kelas 3 itu LCD udah ada kabelnya, cuma saat dipasang LCD itu mati dan belum bisa ya. Sebenarnya kalau dikasih pembelajaran yang mungkin pembelajaran interaktif gitu, kayak multimedia yang interaktif, mungkin anak-anak juga mungkin akan lebih giat untuk mengikuti pelajaran, karena ada interaksi antara guru, multimedianya juga dengan anak-anak juga. Nah, selama ini masih terkondisi dari itu kayak multimedia yang interaktif itu sangat terbatas, dan sekolah juga belum menyediakan untuk
untuk pembelajaran yang interaktif kayak multimedia itu ya karena keterbatasan itu mungkin ya ini itu jadi kita harus harus membuat sendiri sebenarnya, tapi untuk membuat sendiri itu waktu itu sangat kurang untuk guru untuk membuat multimedia interaktif, sedangkan besok pelajarannya harus mengejar target, mengejar banyak hal mengejar materi juga seperti itu. Kadang guru itu kurang waktu untuk membuat pembelajaran yang interaktif. Oke, ini ada banyak sekali faktor kalau saya menangkap dari pembicaraan Pak Bram. Yang pertama, dari Pak Bram sendiri sudah menyadari bahwa pembelajarannya pertama adalah monoton ya. Jadi mungkin kurang bervariasi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak itu ketika mungkin pas pembelajarannya itu anak kurang diajak aktif ya tadi yang bilang ya. Kemudian yang ketiga, faktor penyebabnya adalah fasilitas yang kurang, entah itu fasilitas kaitannya dengan multimedia maupun dengan fasilitas yang lain ya. Kalaupun ada itu istilahnya belum memadai atau rusak waktu itu. Kemudian selain media, mungkin waktu seandainya ada solusi yang lain bisa membuat sendiri gitu ya, tetapi terkendala dengan waktu. Kemudian sama tadi terkendala terkait dengan kejar materi. Kelas 3 masih kurikulum 13 ya. Oke, selain ini kira-kira ada faktor yang lain tidak? Faktor yang lain mungkin juga dari orang tua ya. Faktor yang lain mungkin orang tua itu juga kurang untuk mendorong anaknya. Kadang kalau kita beri tugas di rumah itu bahkan tidak dikerjakan, seringkali dikerjakan di kelas waktu pagi, waktu mau masuk, waktu gurunya masuk, anak-anak itu masih pada mengerjakan tugas yang diberikan kemarin untuk tugas di rumah. Sebenarnya berarti dari situ saya melihat bahwa orang tua itu kurang memperhatikan anaknya. Kalau ada tugas, padahal tugas itu kan dikerjakan di rumah, dan orang tua kalau di tempat yang orang-orang di daerah perkotaan, anak-anak perhatikan punya tugas enggak, dan orang tua bahkan bisa mengajari gitu. Tapi kalau di sini itu kelemahannya, yaitu anak-anak itu sebenarnya tidak terlalu diperhatikan pendidikannya. Jadi penting sisuk sekolah gitu. Jadi dia tidak tahu kondisi anaknya seperti apa, progres anaknya seperti apa gitu. Seperti itu sebenarnya kurang apa. Oke, sebenarnya cukup kalau saya mendengarkan penjelasan Pak Bram cukup menarik, cukup banyak. Ternyata kalau tadi istilahnya anak tidak paham dalam pembelajaran, ternyata faktornya banyak sekali. Oke, dari beberapa faktor ini tadi saya ulangi lagi faktornya ya. Yang pertama, pembelajaran yang monoton, kemudian anak tidak diajak untuk aktif, kemudian fasilitas yang kurang memadai, kemudian jika membuat sendiri waktunya kurang, kemudian masih ada kejar materi, yang selanjutnya masih kurangnya motivasi dari orang tua. Nah, dari keenam faktor ini kira-kira mana nih yang paling dominan faktor penyebabnya dari kurang fokusnya anak dalam pembelajaran? Yang paling dominan itu lebih condong ke anak kurang aktif sih. Kalau kurang aktif dalam pembelajaran, anak kurang dilibatkan dalam pembelajaran.
Berarti ini yang menyimpulkan Pak Bram sendiri ya. Berarti karena yang tahu situasi di kelas kan Pak Bram. Jadi faktor utama atau faktor yang paling dominan penyebabnya anak tidak fokus dalam pembelajaran atau tidak pahamnya dalam pembelajaran itu karena anak tidak dilibatkan secara aktif. Oke, kita sepakati dulu saja, kita ambil faktor ini dulu. Karena kalau mau menyelesaikan semua, saya rasa ini banyak sekali. Kita lebih ke memfokuskan satu penyebab dulu. Berarti jadi anak yang tidak diajak aktif dalam pembelajaran. Kita ambil faktor ini. Nah, sekarang selanjutnya, menurut Pak Bram nih ya, ketika anak itu tidak dilibatkan secara aktif itu ternyata dapat menyebabkan anak tidak fokus dalam pembelajaran, tidak paham dalam pembelajaran. Walaupun kalaupun aktif mereka tidak memperhatikan pembelajaran. Nah, sekarang menurut Pak Bram, kira-kira dalam pembelajaran supaya anak itu bisa aktif itu dibuat seperti apa? Ya, dibuat seperti kayak pakai model pembelajaran pemecahan masalah ini Pak. Pemecahan masalah, anak diajak untuk berdiskusi dengan masalah yang ada, terus nanti kita pecahkan bersama. Jadi anak-anak lebih cenderung untuk melihat langsung ada masalah dan dipecahkan langsung. Terus juga mungkin dengan praktek langsung, anak-anak bisa praktek langsung dari pelajaran-pelajaran yang ada yang disampaikan itu, mereka bisa melihat langsung, praktek langsung. Dia anak-anak bisa tahu dan mereka bisa terlihat langsung dan tahu dalam pembelajaran itu udah ngerasain sendiri, mungkin lebih paham di situ. Selain itu mungkin punya lagi yang membuat anak bisa aktif dan dia bisa fokus dalam pembelajaran. Karena lebih ke fasilitas lagi itu tadi Pak, fasilitas ya. Kayak kita punya benda-benda konkret untuk menerangkan anak juga bisa melihat langsung benda-benda itu. Terus kayak pembelajaran yang interaktif gitu, kayak multimedia yang interaktif itu bisa merangsang anak untuk lebih giat dan juga mungkin harus ada juga, karena anak-anak juga semangat untuk bermain dalam pembelajaran itu juga ada permainan gitu. Mungkin seperti itu. Oke, ini ada yang menarik nih. Jadi tadi Pak Bram mengatakan pertama mungkin ya kita dengan pembelajaran pemecahan masalah, diskusi, kemudian praktek langsung, jadi anak diajak langsung gitu ya. Kemudian juga bisa juga dengan pembelajaran dengan benda-benda konkret. Ini sebenarnya hampir sama nih, yang praktek langsung sama dengan benda-benda konkret. Nah, tadi ada pembelajaran interaktif kaitannya dengan multimedia. Bisa nggak kira-kira pembelajaran interaktif tapi tidak pakai multimedia? Bisa. Jadi pembelajaran apa itu? Pembelajaran kayak yang IPA gitu, kalau di 2013 kan tidak ada mata pelajaran, ini lebih ke nggak masalah. Itu kayak mencair itu kan kita bisa pakai anak-anak mempraktekkan dengan es dulu membawa. Itu berarti masih sama dengan yang praktek langsung ya? Ya. Oke. Sebenarnya ada satu yang menarik dari tadi, faktor-faktor yang dari Pak Bram utarakan itu, kalau anak-anak ternyata suka bermain. Iya. Kira-kira bisa nggak untuk pembelajaran? Bisa sih Pak. Jadi pembelajaran dengan memanfaatkan apa ya? Supaya anak aktif, anak senang, dia fokus sesuai dengan yang Pak Bram sampaikan tadi. Bisa juga dengan pembelajaran sambil
bermain atau permainan. Iya. Pernah mencoba? Belum pernah. Belum pernah. Pernah tapi dulu. Tapi kalau untuk sekarang itu di kelas 3 ini kan juga baru, jadi Iya. belum mungkin belum tahu aja, belum tahu untuk permainannya apa saja. Oke Pak Bram, ini tadi kita panjang lebar ini percakapannya dan ada sedikit titik temu. Jadi untuk membuat kita ambil tadi yang anak supaya bisa diajak aktif dalam pembelajaran. Pak Bram mengatakan bisa dengan pemecahan masalah, dengan praktek langsung atau dengan benda konkret, kemudian bisa juga dengan permainan. Nah, dari beberapa alternatif ini kira-kira mana nih yang paling efektif? Enggak, menurut Pak Bram? Yang paling efektif ya dengan dapur Konkret praktek langsung ya. Oke, kalau dengan praktek langsung berarti kira-kira dari ketiga apa istilahnya, bukan rancangan, apa gagasan atau ide dari supaya anak supaya aktif tadi yang mau segera untuk dilaksanakan itu yang mana kira-kira? Apakah pemecahan masalah, apakah pembelajaran dengan praktek langsung, atau dengan permainan? Kalau lihat materi Pak. Oh, lihat materi. Kira-kira materi yang paling dekat apa ini? Yang paling dekat mungkin yang pemecahan masalah, Pemecahan masalah. Ketika membaca masalah. Kalau yang untuk masuk di yang praktek langsung kayaknya belum sampai materi itu. Tapi nanti akan dicoba gitu. Iya, pasti. Oke, jadi kita sepakati saja dulu. Berarti Pak Bram akan mencoba supaya pembelajaran itu lebih aktif. Berarti dicoba dulu dengan yang pertama, dengan karena ini materi yang paling dekat, dengan pemecahan masalah. Jadi kita ajak diskusi supaya mereka fokus. Kemudian kita lihat nanti perkembangannya gimana anaknya. Iya. Terus kalaupun ini nanti kurang berhasil, maka mungkin bisa dicoba dengan yang pembelajaran secara langsung. Oh iya. Karena kita perlu mencoba dalam pembelajaran, kita perlu mencoba. Kita coba dulu ini, kemudian coba ini. Nanti kira-kira yang paling efektif yang mana untuk pemecahan masalah. Oke, berarti kita sepakati Pak Bram akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran kaitannya dengan supaya anak itu aktif dalam pembelajaran dengan cara pemecahan masalah, dengan cara berdiskusi. Diskusi kita coba dulu, nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira segera nih akan dilaksanakan. Kemudian kira-kira siapa yang butuh bantuan siapa nih? Atau terlibat langsung dalam kegiatan ini butuh bantuan siapa atau cukup sendiri? Saya coba sendiri. Oh, coba sendiri dulu. Oke. Maksudnya untuk memastikan bahwa kegiatan ini terlaksana gitu. Oh iya, berarti teman-teman sejawat. Teman-teman, oke, siap. Oke, berarti teman-teman sejawat yang akan istilahnya dimintai bantuan untuk memastikan kegiatan ini bisa berjalan. Oke Pak Bram, kita sudah sampai di titik kesimpulan nih dalam percakapan kita tadi. Apa yang bisa Pak Bram simpulkan? Ya, untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, masih belum terlibat aktif dalam pembelajaran, anak-anak yang tersebut terlibat aktif lewat pembelajaran dengan model pembelajaran yang pemecahan masalah, dan anak-anak juga bisa terlibat langsung dalam praktek langsung. Jadi anak-anak nanti bisa benar-benar terlibat aktif sehingga mereka tidak hanya diam mendengarkan dan mungkin hanya melihat paparan mungkin dari
gambar-gambar, tapi mereka juga bisa tahu sendiri, merasakan sendiri apa yang bagaimana sih cara memecahkan masalah, terus bagaimana sih melihat praktek langsung dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Bram. Kita sudah sampai di titik kesimpulan. Pak Bram juga sudah menyimpulkan. Intinya kegiatan kita dari permasalahan yang tadi bahwa anak tidak aktif dalam pembelajaran, kurang paham dengan pembelajaran dikarenakan faktor anak tidak dilibatkan secara aktif gitu ya. Dan salah satu solusinya yang mau Pak Bram terapkan adalah dengan cara pembelajaran dengan pemecahan masalah atau diskusi, kemudian akan dilaksanakan segera dibantu oleh teman-teman sejawat. Oke Pak Bram, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi kaitannya dengan percakapan kita satu hari ini, waktu ini. Kemudian kira-kira apa yang Pak Bram rasakan setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, malah jadi terbuka rasanya, ada solusi sendiri saat ternyata pembelajaran selama ini yang saya hadapi itu seperti ini, dan dari sini, dari percakapan ini saya menemukan solusi bersama-sama dengan Bapak. Jadi saya bisa bisa terbuka dan bisa mendapatkan solusi ya sangat baik. Oke, terima kasih Pak Bram. Semoga kegiatan kita ini ada manfaatnya, bisa membantu Pak Bram. Cuma mungkin dari saya juga mohon maaf apabila saya dalam melakukan coaching ini banyak kekurangannya. Tidak Pak. Oke, demikian Pak Bram. Terima kasih. Selamat siang. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya apabila nanti Pak Bram menemui kendala kembali. Syukur-syukur sudah selesai dengan permasalahan ini, kita tidak melakukan coaching lagi. Oke, terima kasih Pak Bram. Observasi sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Nah, setelah observasi dilakukan, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan perbaikan atau kegiatan pembelajaran atau kegiatan coaching kemarin ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Pak Bram lakukan ini setelah kita kemarin diskusi coaching kemarin? Yang sudah saya lakukan ya itu pembelajaran sudah saya lakukan dengan menggunakan metode problem based learning untuk PBL. Anak-anak ya sudah sangat interaktif dengan itu, dengan pembelajaran itu. Anak-anak sudah mulai berdiskusi, mulai menyelesaikan masalah dengan baik, seperti itu. Oke, berarti dari apa yang indikator yang ingin dicapai sudah tercapai ya. Kemarin capainya ingin anak-anak lebih interaktif dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian kira-kira setelah pembelajaran kemarin, setelah kita coaching kemarin, kira-kira apa nih yang mau dikembangkan lagi selanjutnya? Yang mau dikembangkan lagi nanti kita akan menggunakan media yang beragam, bukan hanya PBL, mungkin metode yang beragam juga. Media yang kita gunakan juga nanti kita bisa gunakan untuk memakai video pembelajaran yang interaktif, bisa menggunakan metode yang lain selain PBL. Jadi nanti anak-anak nggak bosan dengan satu metode saja. Oke, berarti ini tindak lanjut selanjutnya Pak Bram akan mencoba menggunakan berbagai metode ataupun media agar pembelajaran lebih interaktif gitu ya. Betul. Oke Pak Bram, kita istilahnya kita pantau ke depannya seperti apa. Apabila Pak Bram nanti menemui kendala ataupun masalah lagi, kita bisa diskusi lagi, kita bisa coaching bersama lagi. Siap Pak. Oke, demikian Pak Bram, terima kasih. Ya.